Alhamdulillah Huda Al-Mada. نعم أستاذة قد رسلت إلى جروب فصل أستاذة مجموعة الفصل. من الذي يحضر في هذا اليوم اذكر الأسماء واحدا واحدا. الصوت غير مستمع أستاذة، غير مسموع أستاذة. اذكر الأسماء واحدا واحدا الذي يحضر. رئيس الفصل يذكر، تفضل. أستاذ هدى يذكر اسم أسماء. يذكر من أستاذ؟ الحاضرون. أسماء الحاضرين. الحاضرين هذا اليوم أستاذة، يعني الأول يعني أستاذ حنبلي، ثم الثاني أستاذ أبو نور خالص، الثالث أستاذ مليادي، الرابع أستاذ عارف، الخامس أستاذ ليلي سعيبة، السابع أستاذ زينullah أحمد زينullah أستاذة، والأخير يعني الثامن أنا أستاذة. Ustadz Arif, Hambali, Ustadz Hambali, Ustadz Mulyadi, Ustadz Agung, Ustadzah Lilis, Ustadz Arif Taufik, Ustadz Zainullah Ahmad Zainullah Ustadzah. Sab'ah Ustaz. Semuanya. Arif, Huda, Hambali, Agung, Arif, Lilis, Zainullah, Mulyadi, Umar, Aslantik. Sab'ah Ustaz. Sab'ah. Al-hadirun sab'ah. Al-hadirun sab'ah. Ustadz Muzammil, Ustadz Yunus, Ustadz Hadi, Istadzin Ustadzah, Istadzinun. yakni Naam. Salithah Ustadzah. Muzammil, Yunus sama Ahmad. Wah, Ustadz Nur Hadi, Ustadz Hadi Solihin. Solihin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Afwan Ustazah, suara jenengan hilang Ustazah. Nggak terdengar sama sekali Ustazah. أحيانا يأتي الصوت أستاذ. وأحيانا يذهب. صوت مسموع نعم الآن؟ الآن نعم. Paham Ustazah. يفيد مجالات التعليم لأجل الحصول واكتساب الموضوعات الجديدة لكتابة أوضاعا خطط الموضوعات mohon dibersani yang di kawasan dalam pembelajaran itu ada gambar slide yang nomor ada kemudian asal ajar tuh cerita ada ini saya hadartum نعم أستاذة ولكن كأني مريضة. أين أحمد زين الله أين زين الله Hadir Ustazah. أولا هكذا أن في عمل الإسلام أولا كل rancangan kita sendiri هذه عملية kita ini kita bertanggung. Jadi bagaimana nanti akan هذه محاولة المدرس هذه محاولة قام المعلم أو المدرس kita كيف آلة التعليم. Jadi tatkala guru itu merencanakan seperti apa ya nanti yang mengajar teknik, mengajar matematik, mengajar Al-Quran, kita dalam kondisi seperti apa? Kalau main itu nanti apa perannya?
kondisinya secara itu namanya من هذا المجال الأشياء هناك رئيس أولاد إسلام pada timur Jawa kita bisa mengidentifikasi kelihatannya sampai ya kita depository unit nanti ketik nama saya memiliki ada atas yang besar. Artinya kalau sebuah belajar hakikatan kita berarti terutama al-muallim laysa الحقيقة ليس المعلومات بل إنما هو منزل الكتاب menyampaikan sebuah pesan. Jadi kita kalau orang itu hanya membaca PPT dengan menyampaikan ini dan apa materi itu beda. Jadi makanya PPT itu kalau ini PPT apa bebas tadi ya, tapi kan beda. Yang berarti beda. Jadi ternyata لا كما في هذا المجال يمكن الباحث أن يأخذ الموضوعات مثلا حول استخراج جدول طول المعلومات bagaimana strategi menyampaikan praktiknya bukan materi. Nanti ya kalau الذي يتعلق بالمعلقات في دراسات فهناك يحتاج المعلم إلى إدراج terkait dengan strategi penyampaian materi itu nanti ada macam-macam teori penggunaan. Jangan atau kita semua akan terilhami bagaimana model komunikasi dalam penyampaian manhaj, model komunikasi guru dalam mengajarkan manhaj. Akan ada ilham untuk mengambil ide baru. Di sini itu ada beberapa macam model komunikasi, ya. Ada komunikasi yang sifatnya itu ini belum pernah dilakukan oleh teman-teman, ya. Sampai sekarang pun belum saya temukan ini. Tapi kita pakai model komunikasi guru dalam menyampaikan materi atau apa. Harus kalah, harus apa.
mempelajari. Kemudian pada kawasan ini juga itu teman-teman bisa merancang sebuah, tolong dibuka resmi musalah di Ta'lim Madhur Qiraah di karya saya. Kita berdiri ya di repository, akan berarti tatkala menyampaikan sebuah pesan Mahar Qiraah itu setelah saya menggunakan pendekatan takofi atau atar-bani atau pendidikan karakter atau at-ta'lim al-khuluqi, saya punya strategi sendiri loh. Waktunya misalnya, jadi waktu teksnya itu saya garis bawahi beberapa mufradat yang menunjukkan itu adalah mengindikasikan pembelajaran karakter. Yang saya ajarkan apa yang saya tulis itu lawan katanya. Banyak ya tadi. Ya kalau saya ajarkan di sini kalau saya nggak buku, saya ingatkan aja di karya saya ini nanti itu belum, jarang sekali dipakai orang, dan ya mungkin malah belum ada di karya tentang bagaimana sebuah pesan itu disampaikan, bagaimana guru mu'allim harus harus risalah di ta'lim madhab di ta'lim mawad atau di ta'lim mawad boleh melihat ya. Kemudian yang di kawasan situ juga itu dia akan lihat bagaimana sebuah istirahati at-ta'lum dari teman-teman misalnya istilah dia ta'lim salam di macam-macam ya, menggunakan garisnya itu menggunakan modul apa antara tidak ini mana dalam aturan di asli Quran nanti ketemunya kata yang mutazami apa, yang mutazami yang mutazami itu kan dia apa istilahnya kelanjutan mutazami itu yang sinkron, kalau gue mutazami asinkron ya, yang mutazami kami dengar yang mutazami kan interaksi ya, yang gue mutazami mungkin pakai ilmu yang mana jawabannya itu bisa dikirim terakhir itu al-ijabah yursil al-talabah al-akhir dan tarikh al-ishrin di Aslami Asyar Bayilan al-akhir 20 malam itu namanya asinkron ya, kayak itu kan keasliannya autentiknya tidak ada, termasuk dalam kawasan ini masalah nama model nama takmir untuk di ta'lim maharafah bisijami at-takmir autentikasi seperti apa yang ditetapkan dalam ditadziki ada elektronik alam terjadi. Waktu penerapan sinkronus ya, dia guru itu menerapkan evaluasi autentiknya seperti apa model. Sebenarnya ini teman kita masih kembali corona, masih kembali pada daring lagi. Oke. Kalau mau dilihat yang kawasan berikutnya ada kawasan pengembangan al-majal at-tafsir. Majal at-tafsir. Apa sih takdir itu? Tatkala guru masalah fi halah
Ghairu ar-rasmi, bukan reguler lagi. Kalau reguler itu fi asli at-ta'allum ar-rasmi yang al-adi, di zaman al-adi, at-ta'allum al-adi, حينما يلتقي المدرس مع الطلاب بالفصل يوميا yang offline tiap hari begitu. Lakin بعدما يقع أسر كورونا ويحتاج المدرس إلى تصميم غير ما يقع في زمن الرسمي. Maka kan butuh praktek. Jadi praktek desain yang tidak sama dengan waktu zaman reguler. Pada pihak ila tasmim. Maka ini butuh dikembangkan strategi baru, tasmim yang baru, perencanaan yang baru, yang modelnya tidak model yang reguler lagi. Aplikasi dari tasmim yang berbeda, ya, setelah dari tasmim tadi, karena kondisi yang berbeda, maka harus dibuat yang baru. Pada yahtaju ila tafsir. Inilah namanya kawasan tafsir pengembangan. Yang dikembangkan apa? Ma huwa alladhi yuqawmiru al-mu'allim al-mas'umadir atam, sumber belajar. Siapa? Ada kalanya belajarnya mungkin. Nah, belajarnya bagi apa? Dan Nosim menggunakan bagi apa? Imma al-tiba'ah al-matbuh, kata sebuah buku belajar, kan? Atau imma bismidami teknologi audio, audiobasori atau visual, atau jam'u bainahuma seperti basori audio visual, atau al-jam'u baina at-tiba'ah wa basori, berarti kayak model saya punya yang ini dari terima yang mulai belajar dengan berkaitan yang cetak dan visual. Artinya di akhir pertemuan saya menggunakan ada khususnya teman-teman, berarti di akhir pertemuan itu ada kesempatan buat mengerjakan kuis lewat link yang kita kirim kepada teman. Ya. Nah, mohon saya dulu. Nah, ini kita sampai pada kawasan yang pengembangan. Jadi pengembangan itu apa? Pengembangan adalah proses penerjemahan sebuah desain ke dalam bentuk fisik. Jadi kalau orang buat RPW itu desain, tapi dibentukkan fisik seperti apa wujudnya, apa wujud barangnya, itu namanya pengembangan. Ya apa wujud barangnya, baru jalan itu. Iya, apa wujud barangnya, nah itu namanya pengembangan. Ya, itu namanya pengembangan. Ya, jadi tatkala di Mas Huda jawab, ya aku Mas Huda, desain kayak gitu, kok rumit sekali. Nah kalau dibutuhkan barang seperti apa? Ya memang juga gitu, katanya sumber strategi bagi ya oposisi. Kalau tanya kayak itu, maka itu namanya pengembangan. Di pengembangan ini teman-teman bisa kembangkan sebuah baik biasa, visual atau yang yang menggunakan animasi, terusnya itu. Yang berikutnya kawasan apa? Kawasan pemanfaatan. Di kawasan pemanfaatan ini, dosen atau guru, ya, setelah mengajar mata kuliah teman-teman mungkin ada kendala, ada kondisi tertentu yang seperti sejarah seperti ini, kita kan butuh menggunakan sumber-sumber baru yang berupa alat-alat ini, kan? Kita butuh komunikasi untuk bermanfaat. Di kawasan ini, istidamu modul kita ini multi-drone. Istidamu di kami al-qaid dan macam-macam itu kita adalah bagaimana proses pemanfaatannya. Itu kurang tema ini. Kamu misalnya kuisis di takwim
maharatil qiraah. Oke. Jadi intinya kita mendapatkan masa apa? Kita mendapatkan lingkungan. Jarang sekali orang mendapatkan lingkungan. Bagaimana kita mendapatkan lingkungan? Maka kalau teman-teman di ahlu wawiyah, di ahlu itu sudah kayaknya sudah banyak. Kita pakai yang lainnya. Ya. Ya. Pada pemanfaatan ini, itu orang belum banyak, bahkan mungkin masih takut di kalangan kita yang bahas tentang apa? Kaifa ihdamul lughah al-arabiyyah al-lughah al-muta'allamah al-mata al-muta'allamah di Indonesia. Bagaimana bahasa itu diajarkan di aset Inggris Indonesia di bawah naungan Kemenhan. Itu kan bahasa yang harus dipakai apa? Bahasa apa itu? Apa bahasa komunikatif, apa bahasa agama, atau apa? Bagaimana peraturan Kemenhan, Permenak nomor berapa dan berapa di Indonesia? Bagaimana penyampaian di lapangan? Itu ternyata terkait dengan apa? Politik. Ini dengan bisa mengambil dan macam-macam terkait itu dalam kawasan pemanfaatan ini. Bagaimana sebuah Permenak nomor berapa, KMA nomor berapa itu diterapkan di lapangan? Apakah ada penerapannya sudah apa ya? Apa yang diinginkan oleh pemerintah atau apa? Ini namanya kebijakan itu dari sebuah permendak atau peraturan. Tadbiqu qaror min izatu syu'uni dini nawah makam di ajli tadbiqi mata ta'lim lughah arabiyyah dirasah halasi bagaimana jami'a aina wa jami'a aina. Niat bisa mengambil tema itu dari kawasan pemanfaatan. Jadi proses ini kan kita lihat sebagai proses inovasi. Kalau dulu bahasa Arab sebagai bahasa agama, tapi sekarang bahasa lughah itu solid. Dengan apa? Dulu munculnya tahun peraturan pemerintah bahasanya ada pengakuan al-lughah arabiyyah, dia lughah asli, bahasa lughah Indonesia, bahasa lughah Indonesia. Sampai bahasa kedua, bahasa komunikasi internasional bahasa Inggris. Itu bagaimana pendapat di Indonesia? Halnya ke koron, ada di permendak sekian tentang. Jadi bahasa komunikasi kedua kenal apa? Nah, bagaimana penerapannya di lembaga agama? Dengan melakukan juga. Ini kan bagian dari aplikasi penerapan sebuah bagaimana penerapannya dari segi hukum itu namanya politika. Jadi ini bisa yang ambil dari kawasan pemanfaatan. Berikutnya kawasan pengelolaan. Model idaroh. Dari di pemanfaatan ini, di pengelolaan ini dengan mengambil bagaimana sebuah aktivitas kita takunu ambil ta'lim ala juga masalah di daurah di tempat kursusan, di tempat pelatihan, teman-teman misalnya di Paris, itu kan banyak tempat kursusan. Kita takun idaroh di daurah mazhab. Bagaimana sistem pengelolaan sebuah lembaga kursus bahasa Arab kan? Yang menggunakan mungkin kalau ada teori tertentu coba belajar salah satu penerapan teori ini dalam teori di Paris. Ya, kalau misalnya terkait dengan sistem penyampaiannya, pengelolaannya itu adalah terkait pengelolaan mungkin fokus di lekoro atau tinggi jadi bagaimana sih sistem penyampaian informasi, bagaimana sih sosialisasi dari sebuah kurikulum baru. Allah nulahid anna tadbiqu manhaj salah satu ajar lam takun najahan
Kan untuk kurikulum K13 kan يكون بعضا بأن تطبيق هذا المنهج لم يكن ناجحا belum berhasil لم يكن جميع المدارس يطبق هذا karena waktu itu sudah ada kurikulum baru tahun 2020. Ini kan sama meneliti dari sisi majal di kawasan pengelolaan bagaimana كيف إدارة النظام المنهج في منطقتنا في مدينة أو في إندونيسيا أو في مدارس الإسلامية في الجامعات الإسلامية. Jadi terkait dengan sistem penyampaian informasinya itu ada di kawasan pengelolaan. Ya. Siapa yang akan memiliki terkait dengan pengelolaan sistem penyampaian. Kenapa belum aktif? Karena kita ini katakan belum baik. Ada dalam mengerjakan pengelolaan. Ya. Dan termasuk kegiatan belajaran. Pengelolaan kegiatan belajaran. Dan كيف تكون إدارة مثلا في أمر التعليم والتعلم نحن نعرف بأن هناك الفرق بين التعليم والاكتساب أليس كذا؟ مسموع صوتي مسموع Afwan Ustazah, Amnasma. Masuk Ustazah. Lakin ini Ustazah, ngapunten Ustazah, mungkin apa namanya dari apa headset Ustazah, sepertinya headsetnya kurang support Ustazah. Jadi kami putus-putus Ustazah. Jadi terdengar jelas, nanti putus lagi gitu Ustazah. Ngapunten Ustazah. Nggih. Hilang timbul Ustazah. Jadi penting sekali ada tanah bawah dan pengen ya. Jadi terkait dengan pengelolaan misalnya, kama arafna anna hunaka al-farqu baina iktisab wa at-ta'lim. Wadih? Alhamdulillah Ustazah, sudah jelas. Oke. Jadi kalau di jadi ada bedanya antara iktisab dan ta'lim. Kalau ta'lim rasmi, biwasfiha rasmiyan, wa amma iktisab hada ghairu bi fastin, kan begitu ya. Tidak disengaja, sifatnya itu alamiah, tabi'iyan, gitu kan? Tabi'iyan. Wa amma
at-ta'lim hada bil qasdi wa yakunu rasmiyan, gitu kan? Akan tetapi sekarang fenomena juga ada teori yang beberapa mengatakan bahwasanya iktisabul lughah yumkin aqduhu dakhil al-fasl fi amalih rasmiyah, sampai ada rumusnya untuk mengetahui iktisabul lughah itu, yaitu. Nah, dari segi arafna nahnu bi anna hunaka mudkhil input, ya, ada teori input kan, ya, input kan. Input itu kalau kita lihat di iktisabul lughah yang CLI, Second Language Acquisition, merupakan bahasa kedua yang tabi'i, dan al-iktisab al-fasli atau as-sofri. Iktisabul lughah at-tabi'i wa iktisabul lughah as-sofri. Jadi ada dua. Iktisabul lughah SLA, naturalistic and SLA, classroom SLA and naturalistic LSE. Kalau naturalistic SLE itu bisa diambil inputnya itu kan dari native speaker atau bahasa antara, interlanguage. Wa amma classroom SLE, jadi bisa berluas, saya ukarir naturalistic SLE yakunu al-mudkhil, inputnya, ya. Jadi input apa sih? Ada yang masih ingat bahwa al-mudkhil apa sih input itu dari salah iktisabul lughah? Halo. Siapa yang masih ingat apa itu input? Input yang masukkan maksudnya, ya iyalah, itu kan terjemahnya. Jadi input itu sesuatu yang sudah difahami. Oh ini. Oh ini tuh yang namanya ini. Oh ini tuh yang namanya ini. Itu sudah menjadi input. Ya. Sesuatu yang sudah didengar, tapi saat itu juga dipahami. Menjadi sesuatu yang sudah dimiliki, ya, sebagai kata baru, sebagai ungkapan baru, gitu kan? SLE indama yakunu tabi'an, naturalistic SLE, fahada yumkin al-mudkhil iktasabahu at-tullab min native speaker atau an-natiq al-asli atau min interlanguage, dari bahasa perantara yang dia dapat sendiri. Wa amma iktisabul lughah as-safi atau classroom SLE, fakana al-mudkhil yaktasibu at-tullab min hadithul mu'allim. Syarahtu yumkin fi isbil madi min teacher talk. Amma classroom SLA atau classroom SLA atau iktisabul as-safi,
fakana al-mudkhil yaktasibuhu al-tullab wal muta'allimun min hadis al-muallim atau nahnu naqul bi teacher talk. Ya. Kalau teman-teman mau ngadakan penelitian tentang ini, kaifa idaratul fasl liktisabil lughah as-saffi misalnya. Itu bagus sekali. Kayaknya belum ada yang membahas masalah itu. Yang kemarin baru saya uji kan dia hanya prosesnya dulu. Bagaimana hadisul mu'allim, teacher talk itu apa saja yang terjadi, strateginya apa saja gini. Gitu. Jadi coba yang ketik teacher talk in language teaching. Maksudnya teacher talk in English teaching atau apa. Gitu. Kan? Ini di kawasan pengelolaan. Wa idza masalan fi hadzal majal, di pengelolaan ini yumkinu at-tullab في مرحلة دكتوراه أن يطلب الموضوعات الجديدة مثلا حول كيف إدارة bagaimana SDM-nya dikelola. Saya gini, hunaka ma'hadun masyhurun ينجح التعلم في اللغة ينجح تعليم اللغة العربية فيكون تعليم بمدخل الاتصال فربما نحن نستطيع أن نكتب الموضوع حول كيف إدارة المصادر jadi SDM-nya ya. At-tokoh al-bashariyah. Kaifa idarat tokoh al-bashariyah fi aqdi atau fi tadbiqi ta'lim al-lughah al-arabiyyah dirasah halah fi ma'had aina. Artinya begini. Pernahkah kita melakukan penelitian seputar manajemen SDM-nya di Gontor? Kalau strategi pembelajarannya sudah banyak, metodenya banyak, medianya banyak, tapi SDM-nya mungkin belum ada yang membahas, ya, kayak gitu. Ini fi manhaj pengelolaan, fi majal idari atau pengelolaan. Semua fi majal at-taqwim, di kawasan penilaian. Hunaka al-bahth kama arafna wa hada 'adiyan haula anwa' al-i'tibarat, macam-macam tes sudah biasa. Wa aidan hunaka masalah i'tibaru apa ya? At-takwini nahnu naqul bi formatif, ya. Wahdi baru mada anihai atau sematifnya wa ma'rifatu fa'aliyati at-ta'lim biasa wa hakada haula pan wabab sudah biasa, tapi terkait dengan evaluasi program masih jarang sekali. Ada musamma bi takdim manhaji, at-takdim al-manhaji. Ada beberapa teori punyanya, misalnya model ini banyak. Kemarin baru saya uji, dia sebelum ujian terbuka sudah diterima artikelnya di Sinta 2. Padahal dia belum ujian, kayak gitu. Ya, kenapa? Karena masih jarang. At-takdim al-barnamaji namanya. At-takdim al-barnamaji bersama bi evaluasi program. Evaluasi program yakunu hada takdim tufadil bi tahlil haula kaifa
al-irtibat baina an-nidham, baina anasir an-nidham. Jadi mengutamakan bagaimana sebuah analisis terkait dengan unsur-unsur sistem yang terkandung dalam sebuah program. Misalnya inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana. Biasanya begitu harus berkantor. Misalnya at-taqwim barnamaji fi daurah mada. Evaluasi program dari sebuah lembaga kursus apa. Evaluasi program dari sebuah, misalnya kalau di mana ada PKBPA atau PKBPI atau program apa atau apa. Ini yang hada syai'un jadid. Semua fi majal bahs, di kawasan penelitian. Penelitian ini ya untuk yang terbaru diantaranya adalah model penelitian desain. Kama arafna anna fi dirasah dan ta'lim lahu salah namadij fi al-bahs al-ilmi. Ada PTK, ada R&D, ada penelitian desain. Ya. Jadi ini bisa tapi PTK sudah nggak bisa kita pergunakan untuk disertasi nggak boleh. Alladhi yumkin an naqdu an nu'kidha nutabbiq wa namudaj R&D atau al-bahsu namudaj tasmim penelitian desain. Mungkin kalau ada pertanyaan fadil di an-nasma al-as'ilah minkum wa nahnu natashawar ma'an. Tafadhal. Kalau kemana sudah saya kirimkan ya, bagaimana apa jadi kemarin mencari ilham tema penelitian melalui kawasan tempat belajar sudah ya. Sampun sudah. Oke. Nah sekarang walan ana urid an asma minkum kaifa ba'da qira'atikum wa antum tafhamuna summa ladaykum mada iradah qawiyah fi kitabah mawdu'in khas li udhiyatikum. Tafadhal urid an asma. Sekarang gimana? Setelah ba'da sima'ukum bayani anifan min jadid wa ba'da qira'atikum mawad allati ta'lamna asbul madi fakaifa. Siapa ingin presentasi, ingin apa-apa, monggo untuk rencana judul tesis disertasinya. Man awalan? Ini kayaknya Ustaz Agung sudah siap ini. Sudah siap ya Ustaz Agung ya? Ustaz Agung Nurhis, tafadhal. Kalau mau mana? Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Wah, sudah tergantung, sudah terlanjur optimis saya ini. Pada salah ini ya, salah nampak saya ini. Ustaz Dalilis, kaifa? حصلتي الموضوع الجديد لما أستاذة لما عفوا كيف ستتحملي؟ نعم أستاذة أنا عندي موضوع. نعم حول ماذا تفضل؟ حول تطوير أستاذة. تطوير مجال تطوير نعم. نعم حول ماذا؟ تطوير أستاذة أنا أسأل أستاذة. تفضل. بعد أن سمعت من شرحكم الرسالة الدكتوراه حول هذه الموضوعات أستاذة من perencanaan ila penelitian Ustazah ya. Wa binisbati lakum aina al-aqal Ustazah wa aina al-aktsar istikhdaman Ustaz haula hadhihi al-mawdu'. مثلا في desain lagi kalau bahsu misalnya desain pesan masih belum ada kayaknya. Kemudian misalnya kalau terkait dengan
tadi idaratu atau ke al-basyariyah. Itu Bagaimana maksudnya manajemen pengelolaan Ustazah ya. Iya, kalau pengelolaan misalnya pengelolaan sumber daya manusia itu belum menanjak, belum ada yang bahas bagaimana sebuah seorang guru atau kalau kaifa yakunu al-muhadirun aw al-mudarrisun atau kaifa takunu al-muassasah diru hadhihi at-taqa al-basyariyah. Bagaimana sebuah lembaga mengelola guru-gurunya yang pintar-pintar itu, kayak jelek guru nih, atau apa ya, nggak pernah diajar, nggak pernah diopeni atau apa, atau ternyata gurunya dipelihara betul, dipelihara itu diberi makan tiap hari atau apa, hatta hum yatahammasun fit ta'lim. أو هناك مثلا إنجازات خاصة لمن قد حصل حتى يكون ذلك الفصل أو فصله mutafawikun atau mutafawikun. Ada kemudian hadiah bagi guru yang berprestasi, dihajikan. Saya dulu Ahmed ya, waktu saya mengalami Profesor Mutafawikun itu subhanallah. Itu manajemen pengelolaan SDM-nya bagus. Saya waktu S3, ini tahadits minut mahlum ya. Saya S3 diberi laptop, kemudian diberi beasiswa. Padahal saya dapat beasiswa dari kampus, masih dikasih lagi dari UIN. Waktu di UM saya dapat beasiswa namanya BPPS, ya. Itu beasiswa untuk S2, itu yang dari Kemdikbud. Itu memang ada kepercayaan dari Prof. Imam, teman tah Mahmud oleh beasiswa di UM. Padahal yang kemudian itu ke ISO, sama ke ISO. Nah, saya alhamdulillah dapat. Itu yang pertama, awal marwah. Saya alhamdulillah orang pertama dari UIN yang dapat beasiswa di UM yang di Kemdikbud ya, yang di Kemdikbud ya. Itu bisa tembus itu pertama kali alhamdulillah kebetulan ya. Kemudian saya dapat dari UM, ternyata dari UIN juga dikasih lagi. Ini kan termasuk pengelolaan SDM. Kemudian saya juga dihajikan setelah lulus dokternya. Dapat laptop, beasiswa, dan dihajikan. Kayak gitu. Nah, itu kan berarti kita hamas hadi dafi'an. Ini motivasi. Dafi al-khariji. Itu belum ada yang pernah membahas kayaknya. Ini ada fi majali al-idarah. Ini pengelolaan, tapi yang pengelolaan SDM-nya. Belum ada yang mulai itu, membahas itu. Ya Ustaz Hamli mungkin lakum fi bahsi an hadha. Naam Ustazah, fil haqiqah ya Ustazah. Lakin ana fil haqiqah laqad katabtu maqalah li ajli bahsi Ustazah Doktora haula mada tatwir afwan Ustazah Nabil Indonesia. Jadi saya itu senang banget membuat konten pembelajaran di pembelajaran online Ustazah. Sekali. Nah, ada tatbir madah di teknologi imma sam'ian atau basorian atau sam'i basori atau mada rusum al-akhraki multimedia atau yang audiovisual atau yang apa semuanya Ustazah. animasi Enggak Ustazah, jadi saya seperti di Moodle itu, seperti di Udemy itu Ustazah. Jadi guru menjelaskan materi yang materinya itu sudah ada suara, video, dan latihan-latihan Ustazah, dan saya menjelaskan itu. Terus itu di publik, di samping saya sampaikan di dalam kelas kuliah saya juga mengundang masyarakat untuk join gitu Ustazah. Kalau masyarakat nanti dapat sertifikat, kalau yang mahasiswa dapat nilai nanti akhirnya. Oke, bagus sekali. Berarti sekarang tinggal gini. Produk yang jangan buat itu lebih cenderung ke teorinya siapa itu aja. Berarti tinggal menggunakan ala asasi nadhuriyah mada. Gitu. Tatmir mawad sam'al basori ya bisami apa ya? Tatmir mawad sam'al basori wal basori ala asasi mada.
Tadwir mawad, maharoh qiraah, maharoh istima', maharoh kalam. Nah, asam al-basari audiovisual atau rusum al-mutaharika atau animasi, terserah tergantung sebabnya nanti apa. Al-asasi nadhuriyah mada. Oh, kalau misalkan ala asasnya itu ini susah dah, asasnya ala asas apa? E-learning aja sih Ustazah. Asas mada, ala asasi mada. E-learning Ustazah, electronic learning. Enggak. Oh, itu sudah. Learningnya kan nanti. Oh, ya. Jadi yang belum tadi teorinya Ustazah ya, teori siapa gitu Ustazah ya. Ya. Kalau e-learning kan juga banyak modelnya. Sebetulnya kalau e-learning. sebetulnya apa Ustazah? Saya tuh mengikuti cara-caranya dosen bahasa Inggris di Australia, namanya tuh Jack apa ya? Iya. Namanya tuh Jack siapa gitu. Aduh. Iya. Nah, dia itu huwa lam yazal mada? Lam yazal mada? Maujud baina aidina, ada masih beliaunya masih hidup? kayaknya sudah nggak ada Ustazah. Tapi ininya masih ada Ustazah. Bukunya masih tersebar. Sebentar Ustazah. Oke. Namanya. Jadi gini aja, tolong dipelajari teorinya, menggunakan teorinya siapa. Oh, ya. Siap. Oke, tinggal itu aja. Ala asasinya akan begitu. Siap. Sudah ketemu ya. Tinggal dikembangkan Ustaz Hambali, dilanjutkan ya. Syukran Ustazah. Syukran ala. Wal an yalihi Ustaz Mulyadi, kaifa antum? Afwan Ustazah. Iya. Tadi tafadhol. tertarik ketika Ustazah menyebutkan Prof. Imam Suproyogo dengan pengelolaan SDM, kemudian ada manajemen idarohnya gitu kan Ustazah. Kalau seandainya Ustazah ini tesis lagi apa, disertasinya, ini kita menggali tokoh, pokoknya kita sebut satu tokoh, Prof. Hidayat gitu Ustazah. Nah, kalau disertasi itu menggali tokoh, Ustazah, pokoknya studi tokoh, apakah harus menambah variabel-variabel atau seperti apa untuk dikatakan atau mampu disebut disertasi itu Ustazah? Bagaimana Ustazah? Ana tadi terinspirasi dengan yang jenengan sampaikan, tiba-tiba kalau studi tokoh itu bagaimana Ustazah? Gitu Ustazah. Apa, boleh. Jadi kayak disertasinya Dr. Sutarman itu kayaknya beliau menggali tentang pemikiran Yai Haji Basuki Alwi dalam belajar bahasa Arab. Tidak masalah. Misalnya pemikiran Profesor Imam Suproyogo dalam pengembangan SDM bahasa Arab, jika tidak apa-apa. Itu masih dikatakan disertasi nggih Ustazah? Penelitian tokoh. Bisa aja. Yang penting ada novelty, ada temannya. Novelty itu misalnya dari yang lainnya begini, kajian terdahulu begini, tapi punya saya itu ada yang baru. Itu kan novelty nantinya. Novelty dapat dari mana? Yahsulu al-bahis ba'da ma'rifati adirasat as-sabiqah hunaka syai'un jadid yahtalif baina haula'il bahitsin al-sabiq gitu, as-sabiqin. Oke. Ya, ternyata ketemunya ternyata belum menemukan teori ini. Nah, dia akan begitu. Ya, tidak apa-apa. Ingat, kedalaman disertasi itu selama ada temuan yang baru, kemudian ada teori yang mendukung, ya kan, kayak gitu. Bahkan nanti ternyata kemarin saya teman itu akan ada teman formal dan teman teoritis. Dari segi teoritis itu loh, kemarin saya mengkaji membimbing disertasi teman yang dosen di Tawak Beras itu, Yai Bafa,
dia bukan sebuah teori baru. Dari teorinya itu ada tambahan. Kalau teori yang lama bikin ternyata ada satu temuan di lapangan tuh begini, sehingga teorinya akan ada temuan baru terkait dengan penerapan sebuah kurikulum integratif. Bagus sekali. Asalkan analisisnya mendalam. Oke. Oke, sudah. Oke. Keren, sudah. Ya, Afan. Oke. Yang lainnya? Ustaz Arif Taufik, tafadhal. Kaifa antum? Alhamdulillah khair Ustazah. Baik. عندي فكرة يا أستاذة في تفضل. الروحة يعني تدريبات لغوية عبر الآيات القرآنية ya. Jadi menggunakan pendekatan Al-Quran ya, mufradat dalam Al-Quran. Tapi tadribat lugawiyah. Nah, dalam tadribat tadi ya kita menggunakan kosakata yang ada dalam Al-Quran. Kemudian juga tadribat nahwiyah juga yang kita ambil dalam Al-Quran ya. Karena memang ini rencanakan akan bisa dipakai di pesantren tahfidz Ustaz, untuk menguatkan hafalan mereka tentang Al-Quran ya, agar bahasa Arab itu sekalian nyambung dengan Al-Quran langsung gitu ya, memudahkan hafalan ya. Dan tadribat lugawiyahnya, nahwiyahnya itu yang saya pikirkan kan agar para penghafal Al-Quran tidak mudah salah dalam harokat ya. Kalau mereka paham dalam marfu'at yang marfu', nah itu apa aja ya. Meskipun ya ada kesalahan mungkin saja, tapi meminimalisir kesalahan. Kalau mubtada itu marfu, khobar itu marfu, isim kana itu marfu, otomatis hafalannya itu akan lebih pas, akan lebih sedikit salahnya gitu saja. Nah, jadi saya ingin bikin tadribat lugawiyah ya dalam mufradatnya ya, biar mereka lebih paham tentang apa yang mereka hafalkan. Kemudian juga tadribat lugawiyah dalam nahwiyahnya ya, nahwinya akan ya dipelajari nahwu dan contoh-contohnya semuanya dari Al-Quran gitu. Ma'alaikum ya Ustazah. يمكن هذا جيد بل التركيز من الأستاذ تريد أنتم أن يكون البحث يركز الباحث في النحو أو في تطبيق المفردات عند الحوار أو الكلام. Ya bisa indal maharatul kalam Ustazah, maharatul kalam ya. Oke. Karena maharatul kalam misalnya katakanlah ngapunten masalah fi juz'il awal kaifa nahnu nutamir al-mawad di mardil kalam mu'tamadan ala al-juz'il awal misalnya. Ayo. Juz awal, juz salasinya yang gampang dulu Ustaz, mungkin juz 30 dulu mungkin ya. Oh gitu. Nah, juz 30 jadi yang familiar itu biar paham, benar-benar paham artinya yang kita gunakan ya. Ini dari Al-Fatihah dulu ya. Ya kata-kata yang dalam Al-Quran aja kita buat tadribat mufradatnya, dan itu bisa kita kasih contoh ya 2 atau 3, kemudian bisa diganti dengan kosakata yang lainnya ya. Contoh dalam Al-Quran Maliki Yaumiddin, Malik mereka yang memiliki, kemudian kita ganti Malikus Sayyarah yang memiliki mobil ya, Malikul Bait yang memiliki rumah. Jadi kata Malik ini merupakan kata kunci untuk bisa difahami dan dilatih untuk dengan kosakata yang lainnya gitu Ustaz. Halil lughah masalah hiya mustahdamah. Permasalahannya mungkin begini, kalau untuk hiwar, apakah itu bahasanya itu kosakata itu syai'an? Biasanya kan begitu masalahnya itu. Mungkin untuk penggunaan lingkup hafid nggih. Tapi kalau untuk kalam misalnya ربما يكون اللغة عند الكلام هي اللغة أو المفردات الصحيحة bisa kayak gitu ya. Atau ini aja.
هل تريد أنتم يا أستاذ هل تريدون في بحث حول مثلا كيف التفسير الموضوعي itu bisa nggak dipakai pendekatan auxiliar? Gimana Ustazah? Tafsir maudhu'i atau gimana tadi? Kurang jelas. Jadi misalnya gini, masalan kana al-muta'allimun khasula a'maruhum hawalai atau balagu a'maruhum fi marhalah asyubban. فهم يحتاجون إلى البحث حول الأشياء التي تتعلق بأمورهم مثلا ماذا أمور الأمر في ماذا اختيار الزوج أو حول الزوج تزويج أو حول ماذا حول الأمور التربوية داخل الأسرة أو أشياء كثيرة. Kemudian dikembangkan dengan hiwar, tapi karena al-mawad mu'tamadatan bil ayatil Qur'aniyah. Gimana kalau begitu? Mungkin itu taraf berikutnya mungkin Ustazah ya. Kalau target anak berarti perkenalkan kosakata dulu ya. Jadi latihan yang simpel-simpel dulu, belum sampai ke hiwar. Jadi bagaimana? Ini kosakata dulu dengan jumlah yang pendek-pendek dulu, belum sampai hiwar gitu lah Ustazah. Kalau begitu misalnya ada mungkin ta'lim al-mufradat atau ta'lim al-kalam. Nah, ta'lim al-mufradat Quran ya. Ini lebih cocoknya. Berarti ada ta'lim haula anasirul lughah bahwa anasirul mufradat, anasir al-mufradat itu ya. Bukan maharot tapi anasir lughah bahwa وتحدثوا بتلك المادة في بحث حول المفردات. Tinggal begini Ustaz, mungkin jenengan kalau sudah mantap di itu mungkin tinggal cari contoh lainnya aja. Ini teorinya siapa yang dikembangkan gitu. Kayak seperti itu loh, itu ala asasi naduriyah siapa gitu pun. Dipelajari betul sehingga nanti saya pun nafi'an wa mufidan di al-hafidin. Ya, mudah-mudahan amin. Ya, apalagi nanti tashilan lil hifdi. Wah, bagus sekali itu, ya. Asalkan nanti termasuk latihannya itu harus diperkaya Ustaz. Model-model modal fitakwim yahsun ayakuna mutanawiatan mada mutanawiyah, bisa bervariasi lah begitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi fokusnya itu pertama mufradat, yang kedua ke nahwunya Ustazah. Nahwu yang ada di dalam Al-Qur'an kan sangat banyak sekali ya. Jadi itu mubtada khobar ya. Ya kita kasih contoh di Al-Qur'an, mubtada khobar seperti apa, semuanya contoh dari Al-Qur'an gitu Ustaz. Berarti ta'lim mufradat mura'iyatan bi maqaidiha nahwiyah itu ya. Iya bisa. Mura'iyatan bi qawaidiha nahwiyah. Ya. Tapi kalau gitu kan berarti langsung include ya. Maksud saya tuh dua variabel gitu loh. Dua variabel, yang pertama mufradat, yang kedua tentang nahwunya. Jadi itu pisah gitu Ustaz. Maksudnya kalau tingkatan yang kedua ada dua tingkat. Untuk mubtadiin itu mufradat dulu, setelah itu mungkin yang setelah mufradat selesai pindah ke kitab yang kedua tentang nahwunya gitu Ustaz. Biasanya langsung dalam satu itu Ustaz, satu paket itu langsung. Oh gitu ya. Bisa sih kalau yang lebih baik, bisa juga. Karena kalau dua nanti jangan buat jawaban ajar. Siap, insyaallah. Tinggal nyari kayak gitu tuh itu teorinya siapa kalau untuk mengajarkan kosakata seperti itu,
Tapi bisa jazakillah khairan, saya akan berdalam Allah. Nah, apa? Allah yastahil yubarik lakum Ustaz Taufik, ya. Amin amin ya kullu. Jadi Zainullah tafadhal akhuna Zainullah. Indakum mawdu' Syukran ya Ustazah. Afan atakalam bil lughatil Indonesia. Kebetulan saya itu sedikit mendalami keahlian kaligrafi Arab khat Arabi Ustazah. Oh yeah. Pengennya sih disertasinya tidak jauh dari khat Arabi ini. Jadi sementara bayangan saya itu hanya kemarin sempat terfikirkan mau ambil judul analisis kompetensi khat Arabi bagi guru-guru di madrasah. Ini penelitian multisitus, 2 lembaga gitu Ustaz. Sempat terfikirkan seperti itu. Kemarin juga sempat terfikirkan lagi, gimana kalau saya arahkan ke psikolinguistiknya, kaitan khat Arabi dengan psikolinguistik begitu. Mungkin ada saran seperti itu Ustaz. Syukran. Oke. Ustaz Zainullah, lau tabhasuna hawla kafa'atu al-mudarrisin fi khat, fi dirasah khat, fama'rifatu al-kafa'ah ba'dama araftum kafa'atuhu munhafidah matalan. Famada ta'malun? Fahada wa al-bahthu alladhi sayakun ladaikum. Setelah tahu kemampuan begini, jangan ngapainnya dengan itu ya. Ya, ini informasi yang sangat berharga. Pertama khasultum khula ma'rifatu atau maklumat an kafa'atu al-mudarris fil khat semamada musamatukum. Apa kontribusi jenengan yang mau disumbangkan? Apa enggak gini aja, jangan buat semacam tutorial, video tutorial pembelajaran dan pembelajaran khat. Ya. Ustaz Zainullah. Nah, itu masih sedikit. Ini berarti termasuk pengembangan belajar yang bersifatnya elektronik, media. Kalau kemarin saya sempat baca-baca rata-rata penelitian tentang khat Arabi itu membuat bahan ajar Ustaz. Tapi hanya bersifat Tapi kan nggak sampai praktek. Kalau misalnya praktek jangan sampai menggerakkan tangan. Fi kitabatil hamzah sahihah alif masalah. Tarik yadakum min a'la ila sufla yakunu mustaqiman masalah. Au ma'ilan qalilan ila madha. Itu bagus sekali. Apalagi nanti keywordnya jelas. Selain belajar nulisnya juga belajar takalumnya ternyata. Coba bagus sekali. Sehingga tadbir al-madah dirasati khat, tadbir madah tadbir mawad al-khat atau tadbir mawad dirasati al-khat li muallimin atau li mudarrisin, tadbir video, ya, tadbir video. Jangan buat animasi atau video yang biasa, terserah. Tadbir video 5 tahdil khat, ya, limdarisi madrasah aliyah atau apa kayak gitu. Bagus sekali. Jadi video tutorial itu yang belum ada. Kalau video tutorial kan berarti selain teori kan dengan prakteknya. Jadi dengan mengucapkan teorinya, cara-caranya sekalian prakteknya. Dia melalui video itu loh akan belajar sendiri, iya kan? Coba bayangkan. Berarti maharatul kalam juga dapat di sana nanti, Ustaz. Jangan dibahas sudah, enggak apa-apa, enggak usah. Artinya gini, taklim, atau tadbiku video, ya, atau istidamu, atau takwir video, ya. Video tutorial apa nanti bahasanya coba dicari ya. Tadbir video tutorial li ta'limi khat, ya, li ta'limi khat ala asas at-ta'lim adzati. Bagus sekali. Berdasarkan teori apa? At-ta'lim adzati itu namanya
Apa ya bahasa kerennya ta'lim, berarti bahasa Inggrisnya apa? Ta'lim azadi itu. Belajar mandiri itu bahasa Inggrisnya apa? Zainullah? Nah, mandiri autodidak. Autonomous learning. Autonomous learning. Ala asasi autonomous learning atau ta'allum adzati. Uktub ya akhi. Uktub. Ya akhi Zainullah, uktub. Nah. Anak aku ada. Autonomous learning. Bagus sekali. Jadi sudah Zainullah. Tatwir video pembelajaran. Coba. Tatwir video at-ta'lumi. Tatwir video at-ta'limi. Ya. Pengembangan video pembelajaran atau tutorial. Ya. Lidrasat khat ala asas at-ta'allum az-zati atau autonomous learning. Jadi sudah. Pengembangan tutorial pembelajaran khat Arabi. Iya. Berdasarkan teori apa? Autonomous learning atau at-ta'allum az-zati. Ya. Untuk Nah, Ustazah. Sudah. Jadi sudah Zainullah. Syukran Ustazah. Afwan. Wa yalihi Ustaz Mulyadi khalas? lama. Baik, bismillah. Naam. أنا فكرت في شيئين. الشيء الأول كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتنمية اللغة العربية أو مهارة اللغوية عبر البرامج خارج الفصل. إننا في المعهد عندنا برامج نسميها الأمسية ليلة جمعة. إذا كل ليلة جمعة عندنا برامج متنوعة مثل المسرحية، المناظرات العلمية، وإذا المسابقات عامة هكذا، لكن كلها باللغة العربية. ثم عندنا أيضا دروس نسميها تقوية اللغة، وهناك عديد من الدروس نريد أن ننظر ما دور هذه البرامج في تنمية مهارات اللغوية. هذا الأول. وثاني أيضا ما يتعلق بفعالية efektivitas أو دور ماذا نسميه الدروس الشرعية أو المواد الشرعية في تطوير اللغة العربية. إننا في بعض المعاهد أحيانا نسميها معهد تعليم لغة عربية، لكن مع ذلك هناك دروس أخرى، هناك تفسير، هناك فقه، وهناك حديث وغيرها من المواد الشرعية، لكن هذه المواد الشرعية كلها باللغة العربية. كأننا نريد أن ننمي اللغة العربية بهذه المواد الشرعية. ما رأيكم يا أستاذة؟ فماذا تريدون أن تختص بهذا البحث في أي مجال؟ في مجال إدارة أو في مجال استخدام أو في مجال تطوير؟ تنمية. تطوير. تنمية. Berarti pengembangan. Pengembangan berarti pengembangan apa? مهارة لغوية. الكلام مثلا. مهارة الكلام مثلا. Oke. Coba dilihat tadi ya, kalau kawasan pengembangan itu kan yang dibahas apa? Kaifa yutawwir al-bahis haula al-maswadir at-ta'allum. Bagaimana pembahas itu, peneliti itu mengembangkan sumber-sumber belajar. Kalau misalnya di kawasan pemanfaatan misalnya, apa yang bisa kita lihat? Pemanfaatan kegiatan. Pemanfaatan itu lebih ke bagaimana pemanfaatan sumber belajarnya, bagaimana dimanfaatkan medianya, atau orangnya, atau lingkungannya. Bisa di lingkungannya, Ustazah, mungkin. Berarti itu lebih terkait dengan bi'ah lugawiyah ya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan yang itu. Tujuannya mungkin ini apa namanya efektivitas mungkin ya.
efektivitas dari kegiatan tersebut untuk mendorong perkembangannya bahasa. Kalau jangan lihat dari segi pengelolaannya gimana? Tidak dari segi idarahnya. Jadi pengelolaannya. Iya, idarahnya. Berarti strategi. Kalau pengelolaan itu berarti kawasan pengelolaan tadi, bagaimana supaya kegiatan itu dikelola? Kegiatan belajar atau perintisan atau proyeknya. Ya. Baik. Dan min hais tanzim al-idari. Tanzim al-idari. Tanzim al-idari. Ya. Baik. Insyaallah. Oke. Tolong biar ada keterbaruan nanti. Kalau saya sih lebih cenderung gini misalnya, biar baru nggih, Amit. Tidakkah jangan ingin meneliti bagaimana saat di barnamij ini ma ya anwa'u al-barnamij anifan ya akhi ya Ustaz? ممكن مسرحية المناظرات العلمية مناظرة مسرحية ثم مشاهدة العلمية المشاهدات العربية مشاهدات العلمية. Pak Ustaz, ini semuanya kan sifatnya itu soliat, oke? Oke. Ini kan lebih mengarah ke tatbiqul lughah al-mada yang kemana maharoh yang kau lagi semain, maharoh yang sifatnya itu apa? Istiqbaliyan wa intajiyah. Hina menabhas anna ta'lim bimadkhal al-intaji fa yabhas hawla al-ittisali. Itu kan sifatnya yang komunikatif. Nah, jangan apa nggak ingin meneliti dari segi penerapan komunikasinya aja. Tadbiq al-ittisali, penerapan komunikasi, penerapan model komunikasi. Fi baromij al-lughawi fi ma'had hada. Itu bagus sekali. Saya beritahu teorinya nggih. Ya, insyaallah. Nah, itu baru-baru. Kalau yang ini baru menjadi hal yang baru. Meskipun sama-sama Amit ya, mungkin orang memandang mungkin itu terkait dengan bi'ah lughawiyah, terkait dengan kayak gini. Enggak. Tapi jangan menelitinya dari teorinya, dari komunikasi. Namudzaj al-ittisali al-mustahdam al-mustahdam ta'lim al-maharat al-lughawiyah atau ta'lim ada al-baramij al-lughawiyah kayak gitu. Bentar saya carikan teorinya dulu. Oke. Terkait dengan teori model-model komunikasi, oke. Sebentar. Oke. Itu ada macam-macam model-model komunikasi ya. Ada yang sifatnya itu model of communication punyanya Rogers and Kincaid. Itu tahun 81, Rogers and Kincaid ya. Itu macam-macam di sana nanti akan ada yang tipe linier dan tipe yang relasional, ada yang tipe konvergensi. Mungkin suatu saat dalam barnamij yang ini menggunakan komunikasi model relasional. Mungkin yang dalam barnamij yang ini menggunakan komunikasi model linier dan seterusnya. Kayak gitu temuannya nanti. Dan bagaimana dampaknya dalam pemerolehan bahasa siswa itu bagus sekali. Tadbiqu namadij al-ittisali fi ta'lim barnamij al-lughawi wa dawruhu fi iktisabil lughah inda tullab. Bagus. Dirasa halah fi ma'had aina. Jadi sudah Ustaz Mulyadi. Insyaallah. Tatbik bisa diulang Ustaz?
Tatbik Tatbik namadij. al-misali. Nah, tatbik namadij al-ittisali. Penerapan model-model komunikasi, ya. Fi ta'lim apa tadi? Baramij al-lughawiyah. Baramij al-lughawi, gitu kan? Wa dawruha fi pada iktisabi lughah inda tullab. في اكتساب اللغة عند الطلاب في دراسة خلا في معهد أين. اوكي. طيب. الله يبارك فيك. آمين. بارك الله فيك. أستاذ هادي صالحين كيف أنتم؟ نعم Ustazah. كيف بالنسبة لتصميم برنامج الإلكتروني dengan aplikasi TikTok atau under web, contohnya dari buku gitu Ustazah. Misalnya Nahwu Wabih gitu. Ali Al-Jarim itu siap buat aplikasi seperti itu, bagaimana yang tepat Ustazah? Oh, jangan mau memindahkan materi. Kalau dipindahkan aja kan berarti kita tinggal nggak ada inovasi, Ustaz. Di situ kan untuk otomatisnya, contohnya kan kita belajar istimkana gitu ya. Otomatis kadang lupa terus. Berarti kalau takbir misalnya monggo takbir mawad qawaid an-nahwi ala asasi mada, kemudian biwasilati apa aplikasinya apa monggo. Ye. Ustaz Hadi, antum? Nampaknya sinyal beliau Ustazah. Oh begitu. Oh iya. Yeah. Yeah. Bagaimana disama dengan yang lain? Kalau ada yang sudah siap? Au nahnu naktafi ilahuna subhanahu sambil rasul muqbil. Kalau minggu Ustazah, Afan minggu depan berarti hari Jumat jam hari Senin. Senin jam berapa Ustazah? Biasanya jam berapa? Ini Ustazah minta kalau pamannya jamnya jamnya jadi jam 2 gitu Ustazah, maksudnya kita hari Jumat tetap hari Jumat ini enggak bisa Ustazah, soalnya kalau pagi kawan-kawan ada yang mungkin masih ngajar gitu Ustazah di kampus yang ngajar juga, jadi mintanya kalau boleh Ustazah pas jenengan ada waktu, maksudnya yang siang gitu, enggak hari apa Ustazah kira-kira Ustazah? Ya enggak apa-apa, hari Senin juga enggak apa-apa. Senin sudah ada Ustazah, Ustadz Nur Ali, Prof Nur Ali. Oh gitu. Siang, okay. Kalau Jumat lagi enggak apa-apa Ustazah, kami siap. Oh Jumat lagi ya, sudah enggak apa-apa. Semoga kalau lebih awal 1:30 enggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, enggak apa-apa Ustazah. Cuman nanti anak izin telat. Pokoknya kalau 1:30 kan Medan baru selesai Ustazah. Oh iya. Baru selesai Jumat. Berarti keluar